berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai tentang modul 1.4 mengenai tentang budaya positif. Nah, sebelum ke budaya positif, kita perkenalan dulu tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Beliau berkata, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara,
seorang guru itu dibatkan sebagai seorang petani, sedangkan seorang murid itu dibatkan sebagai sebuah benih yang akan ditanam. Sedangkan sekolah merupakan lahan yang tumbuh tubuhnya si tanaman ini. Jadi ketika seorang guru sebagai seorang petani yang menanamkan sebuah benih, maka ketika akan tumbuh subur, maka si petani ini harus menjaga kondisi tanahnya, kemudian memberi pupuk dan air, kemudian intensitas cahayanya pun perlu diperhatikan seperti itu. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi untuk membentuk budaya positif maka harus membentuk pula lingkungan positif terlebih dahulu, di mana guru-guru itu saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan pemantik. Contohnya misalnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi ibu, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ada yang mau jawab Bapak? Dari Pak Seno tersebut, hal ini sangat berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh aturan, baik tupoksi selaku pendidik yang sesungguhnya maupun selaku guru yang harus dibanggakan di depan murid-muridnya. Karena efek dari semua ini, tindakan Pak Seno pun akan menjadi patah kesemangatan dari Iva selaku murid yang sudah dianggap dipermalukan di kelas. Dan hal ini saya setuju bahwa tindakan Pak Seno tidak dibenarkan oleh aturan, dan kami pun akan setuju mengikuti aturan yang berlaku dalam kurikulum tersebut. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari apa yang telah saya baca mengenai hukum dan konsekuensinya, menurut saya tindakan yang diambil oleh Pak Seno sangat tidak setuju, karena alasannya tadi Yudi sudah ngomong ya. Mungkin saya akan menanggapi yang kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Dan menurut saya itu merupakan hukuman. Karena apa? Karena tindakannya berupa langsung atau menghukum ketika saat itu. Kalau konsekuensi kan tadinya ada istilahnya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Kalau seperti ini maka seperti ini. Nah, itu cenderung kepada hukuman. Jadi tindakan Pak Seno ini langsung refleks ya, ketika anaknya tidak bisa atau pada saat Pak Seno mengajar matematika dia menggambar, kemudian ketahuan seperti itu langsung ditunjuk-tunjuk, dan efeknya ya tadi itu anak tidak bersemangat, bahkan bisa saja anak malas untuk masuk pelajaran Pak Seno sampai tidak masuk ya. Ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua seorang guru, bagaimana caranya untuk mengambil tindakan terhadap anak-anak yang seperti itu. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipang. Menurut saya tidak setuju ya, karena seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Budi dan Pak Yudi, itu hukuman benar, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada aturannya, kayak misalkan kita sebagai perempuan, garis kecilnya aja kan, sebagai pendidik, konsekuensi kita kan yang namanya perempuan pasti punya anak ya, dan dihadapi dengan peraturan yang masuk. Untuk mengajar itu kan ada jamnya, jam 7 misalnya kan, seperti itu. Tapi konsekuensi kita, karena kita sudah ambil, oke, harus ngajar anak. Ya misalnya anak nggak bisa kita bawa kan, kalau punya orang tua kita titipkan, kalau misalnya nggak ada, ya gimana solusinya itu ya. Di sini larinya itu mempermalukan, yang namanya anak itu akan membekas. Sesuai aturannya sekarang, boleh mendidik anak itu dengan, sudah ada peraturannya, apa yang dipaparkan oleh Pak Yudi itu cukup mewakili lah gitu. Jadi di era sekarang ini tidak boleh agak berjaga gitu kan itu. Saya pernah juga dengar, lupa deh, apa Pak John siapa gitu kan, ketika dia meminta kepada Bupati Papua gitu, dia minta anak yang paling bodoh untuk dididik, anak yang paling bodoh. Kemudian kata Bupati, kok biasanya yang diminta itu anak yang pintar-pintar untuk olimpiade, tapi dia minta yang paling bodoh, 6 atau 10. Akhirnya Pak Bupati mengirimkan, karena juga penasaran, masa iya gitu di Papua boleh, saya curi dengar itu, tapi saya lupa. Akhirnya dikirimkanlah anak-anak yang bodoh, yang 3 tahun enggak naik kelas, yang 4 tahun enggak naik kelas, yang matematikanya luar biasa kurang. Akhirnya di situ kita tahu ternyata kita sebagai pendidik itu dari metode cara kita mendidik, sabarnya kita, ya kan, sama tingkat kedekatan kita ya, kesabaran yang membuat akhirnya si anak yang sudah punya label bodoh, akhirnya dia bisa menjuarai olimpiade matematika, olimpiade bahasa Inggris yang di luar pemikiran guru-gurunya. Ternyata kita yang seperti kita tahu itu dari cara metode kita sebagai pendidik seperti apa gitu ya. Nah kalau kayak Pak Seno ini jatuhnya itu hukuman mempermalukan. Kita boleh mengingatkan anak gitu kan, tapi jangan dengan cara mempermalukan di depan rekan-rekannya. Kita panggil, kita kasih pengarahan, ini gak bagus, ini harus seperti ini, harusnya seperti itu gitu. Sebenarnya banyak sih, cukup itu aja dulu lah gitu ya. Assalamualaikum. Tentang posisi kontrol. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama yakni posisi kontrol penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, ini ada salah satu contoh video mengenai tentang posisi kontrol seorang guru. Bisa disaksikan Bapak Ibu? Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Mengenai tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita bahas yang pertama adalah posisi kontrol seorang penghukum. Yang mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menentukan dalam atau sebagai alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Dan kamu selalu saja salah. Atau seperti yang tadi, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya akan menghasilkan kemungkinan murid marah dan mendendam serta agresif terhadap guru. Next. Posisi kontrol yang kedua adalah Atas ya? Ke bawah? Ke bawah. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu harus kamu berbuat seperti ini. Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, serta murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Jadi identitas yang terbentuk adalah identitas gagal dari seorang murid. Jadi nanti murid tidak percaya diri terhadap apa yang mereka akan perbuat. Seperti itu. Next, posisi kontrol yang ketiga yakni teman. Nah, pada posisi ini ada seorang guru dan siswa ini seperti teman. Jadi kata-kata yang digunakan yakni seperti tadi contoh video, yakni ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kalau untuk posisi teman ini ada 2 pengaruh, ada positif dan ada negatifnya. Kalau positif mungkin akan terbentuk hubungan yang baik antara seorang guru dan juga seorang murid. Tapi kalau yang negatifnya adalah adanya ketergantungan
dari seorang siswa terhadap guru. Jadi siswa tersebut menganggap teman terhadap guru. Nah, ketika nanti pengaruh ini tidak lagi ada, maka yang terjadi adalah hubungan yang tidak baik antara si guru dengan si siswa. Seperti itu. Nah, hal negatif dari posisi temannya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Wujud dari merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya dan bertindak untuk guru tertentu. Jadi karena yang tadi hubungan baiknya hanya dengan guru tertentu saja, jadi terhadap guru yang lain tidak intens seperti itu. Next. Yang keempat adalah posisi pemantau. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalimatnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi terdapat kesepakatan antara guru dengan si siswa. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol seorang manajer. Next, Bu. Nah, seorang manajer ini adalah posisi terakhir dan sebaiknya yang dilakukan terhadap seorang siswa. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Jadi seorang murid itu memiliki solusi bagi dirinya, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Jadi siswa dididik untuk merdeka dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka buat. Kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk posisi manajer ini adalah apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Seperti itu. Atau yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik Bapak Ibu semua di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai tentang modul 1.4 mengenai tentang budaya positif. Nah, sebelum ke budaya positif, kita perkenalan dulu tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Beliau berkata, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan seorang murid itu diibaratkan sebagai sebuah benih yang akan ditanam. Sedangkan sekolah merupakan lahan yang tumbuh tubuhnya si tanaman ini. Jadi ketika seorang guru sebagai seorang petani yang menanamkan sebuah benih, maka ketika akan tumbuh subur, maka si petani ini harus menjaga kondisi tanahnya, kemudian memberi pupuk dan air, kemudian intensitas cahayanya pun perlu diperhatikan seperti itu. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru mengenai tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan dibentuk oleh kalian dengan ibu yang memfasilitasinya. Keyakinan kelas itu kenapa mesti dibentuk? Karena untuk lebih membentuk kalian agar agar membentuk karakter kalian yang tertanam dalam diri kalian itu mempunyai motivasi dari internal, dari diri kalian sendiri. Kalian menyadari kalau itu salah, dan kalau ada teman yang salah, kalian bisa mengingatkan. Tujuannya apa? Agar membentuk diri kalian lebih disiplin dan kalian lebih memiliki karakter yang lebih positif lagi. Seperti itu tujuannya dari
keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibentuk dari kalimat-kalimat positif. Coba apa aja keyakinan kelas yang menurut kalian bisa kita sepakati hari ini? Satu. Apa? Bahasa. Apa tuh? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita wajib mencintai budaya lokal. Kayak kemarin ada yang bilang, Bu, kan saya orang Jawa, Bu. Saya orang Tanjung Tulen. Ya, memang bahasa daerah itu bahasa yang mesti dilestarikan. Tapi ketika kalian mengutamakan bahasa daerah, bahasa lokal, dan yang terjadi adalah bahasa Indonesia kalian tidak fasih, ya kan? Jadi ketika misalnya pakai bahasa Indonesia, apa yang terjadi pada diri kalian? Apa coba ketika bahasa Indonesia? Ngomong bahasa Indonesia kalian kayak gimana? Jadinya? Hah? Tidak fasih itu kan? Tidak fasih itu apa lagi? Kayak monteng. Ngerasa aneh sendiri gitu ya? Kayak kemarin ketika ngomong ngomong bahasa Indonesia jadi malah kayak gitu kan? Terus ada yang ngomong, Bu, lu nggak katanya kayak gitu kan? Lu nggak? Apa coba lu nggak? Lu nggak itu loh, Bu, katanya. Jadi kayak ngomong lagi jalan, Bu, izin keluar, Bu, itu kayak kurang fasih gitu. Jadi kayak ngomong mau jalan, Bu, itu kayak gimana ya? Apa sih bahasa Indonesia ini malah jadi kayak gitu? Padahal kalian adalah bangsa Indonesia. Tinggal di mana? Di negara Indonesia. Sedangkan kalian beragam-ragam. Kalian mengutamakan bahasa Jawa. Kalian misalnya saat kerja di daerah yang bukan bahasa Jawa. Kita ambil contoh misalnya di Pasar Kemis. Itu kan Sunda. Lantas gimana? Ya satu Sunda yang satu Jawa. Gak nyambung kan? Makanya bahasa Indonesia itu perlu, apalagi ini di dunia pendidikan. Jadi kalau di sekolah, di kelas lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Next yang kedua, keyakinan kelas apa menurut kalian yang perlu kita buat? Apa? Tidak boleh berisik dalam kelas. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Tidak boleh mengenai tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan dibentuk oleh kalian dengan ibu yang memfasilitasinya. Keyakinan kelas itu kenapa mesti dibentuk? Karena untuk lebih membentuk kalian agar Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucianti dari kelas 9A. Setelah kami membuat keyakinan kelas dengan Bu Ami, kelas kami lebih tentram, lebih damai, bahasa lebih sopan, teman-teman disiplin, lebih disiplin dan waktu, dan tidak terlalu berisik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dari kelas 9C. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa kelas saya menjadi lebih disiplin, lebih rapi lagi, lebih tertib lagi, dan ketika ada yang salah tidak mematuhi keyakinan kelas, mereka sadar dengan kesadaran dan teman-teman juga saling mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.